Dari informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan beras bulog di operasi pasar murah di kawasan Jalan Ciwastra, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Petugas kesulitan membendung ratusan warga yang ingin mendapatkan beras murah. Beginilah perjuangan ratusan ibu-ibu yang berdesakan hingga terjepit antrian hanya demi mendapatkan beras murah di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Meroketnya harga beras yang menyentuh 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram dengan kualitas medium membuat rakyat akhirnya berharap dari operasi pasar murah seperti yang dilakukan di Jalan Ciwastra ini. Ratusan warga mengantri panjang berjam-jam untuk mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogramnya. 3 jam. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah aja, Bu. Nah, Bu, ini ngantri gini gimana nih, Bu? Kesusahan, Bu. Serba salah. Kesel, Bu. Udah berapa lama, Bu? 3 jam. Ini udah dapat beras belum, Bu? Belum dapat. Nih, saya minta yang sebelah kiri membentuk 3 baris. 3 baris. Kalau nggak 3 baris, akan saya tutup malahan. Saya tutup, balik lagi. Kondisi kayak gini antri susah nggak tadi antrinya, Bu? Coba. Susah banget. Untuk menekan harga beras di pasaran, operasi pasar murah ini akan berlanjut hingga 2 minggu mendatang. Jadi hari ini Indah Kota Bandung ada 3 titik, 3 kecamatan. Kita akan lanjut terus sampai 2 minggu ke depan dengan total 30 kecamatan Kota Bandung aja. Harga beras yang terus alami kenaikan membuat masyarakat mengeluh. Mereka pun rela antri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah di operasi pasar murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, usai pemilu, harga sejumlah komoditas pangan melambung. Salah satunya harga beras yang naik menembus Rp15.000 per kilogram di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Dan rata-rata kenaikan harga beras yakni mencapai Rp5.000 per kilogram. Diduga kenaikan harga beras dipicu stok beras yang mulai menipis akibat dampak cuaca buruk beberapa waktu lalu. Yang terus meroket tentunya menjadi keluhan di masyarakat, dan untuk saat ini harga beras sudah mencapai di angka Rp16.000 hingga Rp18.000 yang sebelumnya hanya dibanderol dengan harga Rp11.000 hingga Rp13.000. Kenaikan ini tentunya menjadi keluhan di masyarakat, yang dimana memang kenaikan harga beras sudah terasa sejak tahun lalu. Namun di pasca pemilu ini harga beras naik signifikan, yakni sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Dan juga untuk kelangkaan beras atau kenaikan harga beras ini juga disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah kelangkaan gabah dan juga musim El Nino dan juga musim hujan yang terjadi pada beberapa hari ini. Dan juga untuk masa harga beras kapan turunnya, ini juga diprediksi akan turun pada masa panen, yakni pada bulan ketiga atau bulan Maret hingga bulan April 2024. Dan untuk bagaimana para pedagang ini berharap untuk harga beras segera stabil sehingga keuntungan mereka juga stabil kembali. Dari Jakarta, Ismalia Novan, iNews melaporkan. Ratusan warga Temanggung menyerbu operasi pasar murah untuk beras medium. Dan dalam waktu 1 jam, stok 8 ton habis terjual. Sejak Senin pagi, ratusan warga Temanggung ini antri di halaman Plaza Kota Temanggung untuk mendapatkan beras murah. Mereka langsung menyerbu operasi pasar murah untuk beras medium yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Bulog Magelang. Satu paket beras berisi 5 kg dijual dengan harga Rp54.500. Jauh di bawah harga pasaran yang saat ini mencapai harga di atas Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Hal ini disambut sukacita oleh warga. Kemarin ya cuma 11.000 atau gitu, tapi bulan ini kok naik sekali. Tapi kalau orang yang tidak mampu seperti aku kan, kalau beli beras saya dapat uang dari saya buruh Mbak itu.
nggak bisa 1 kilo ya setengah kilo. Sudah apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku selalu bersyukur. Operasi pasar digelar sebagai respon terhadap kenaikan harga beras di pasaran sejak 1 bulan terakhir dan sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan harga. Karena itu hari ini sengaja memang saya lakukan operasi pasar untuk khusus Temanggung agar supaya ada stabilisasi harga di situ sehingga harga tidak naik lagi. Mudah-mudahanlah dalam waktu dekat ini harga sudah mulai terkondisi baik dan mungkin sudah mulai turun. Selain di Plaza Kota Temanggung, Pemkab Temanggung dan Bulog juga akan menggelar operasi pasar di Pasar Kecamatan Parakan, Ngadirejo, dan Candiroto dengan pasokan 20 ton. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Harga beras dan sejumlah komoditas pangan cenderung terus merangkak naik di sejumlah daerah. Harga beras premium telah menembus Rp18.000 per kilogram. Harga beras diperkirakan masih akan tinggi karena panen raya baru akan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Di Pasar Wonokromo, Surabaya, harga beras terus merangkak naik setelah berlangsungnya pemilu pekan lalu. Beras jenis premium bahkan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp17.000 per kilogram. Sementara harga beras jenis medium dari Bulog masih cenderung stabil dengan kisaran Rp11.000 per kilogram. Namun pasokan beras Bulog cepat habis karena pasokannya tidak mencukupi. Selain beras, sejumlah komoditi lain juga mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit, cabai merah besar, tomat, bawang merah, serta bawang putih. Harga cabai merah besar kini mencapai Rp80.000 per kilogram, sementara cabai rawit Rp55.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita sudah lama hilang di pasaran. Biasanya datangnya itu hari Senin sampai hari Jumat aja. Tapi kadang dapat 10, kadang dapat 5, nggak pasti. Batasi ya, Bu? Stoknya cukup banyak? Ya sehari aja habis kok 10. Sehari itu habis. Setiap hari boleh datang? Iya, tiap hari. Setiap hari sekali? Cuma kadang dapatnya dikit. Kalau Sabtu Minggu kan libur. Berarti sudah mulai ada beras Bulog ya, Bu ya? Iya ada. Turun, ya? Yang agak telat ini Minyak Kita. Minyak Kita berapa, Bu? Minyak Kita biasanya 14. Ya, tapi nggak ada. Nggak ada kiriman sampai 3 bulan ini nggak ada. Sementara kenaikan harga beras juga terjadi di Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir. Di Pasar Kranggan, Yogyakarta, harga beras meroket cukup tinggi adalah jenis premium atau mentik wangi yang mencapai Rp18.000 per kilogram. Selain itu, harga beras Delangu, Rojo Lele maupun beras premium lainnya juga mengalami kenaikan dengan harga jual antara Rp17.000 hingga Rp17.500 per kilogram. Meski harganya melonjak tinggi, beras jenis premium masih tetap diminati masyarakat sehingga justru mulai langka di pasaran. Sejumlah pedagang beras menyatakan stok beras premium sudah sulit ditemui di pasaran, hingga banyak warga beralih membeli beras kualitas medium yang harganya lebih murah. Pabrik ini mintai 1 ton, kasihnya cuma 4 karung. Kalau yang ini kan biarpun naik tetap ada barang. Ini ya regane mencekik tenan. Berapa yang Sofia itu? Yang Sofia masih dijual 77,5. Itu untuk 5 kilo. 5 kilo, tapi barangnya nggak ada. Ada harganya, nggak ada barang. Penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya tingginya permintaan beras yang diduga karena keperluan untuk pembagian beras bantuan sosial saat pemilu lalu. Selain itu, terlambatnya musim panen raya di daerah lumbung pangan sehingga pasokan beras tidak mencukupi. Diperkirakan panen raya baru berlangsung pada akhir Maret hingga April 2024 mendatang. Dari Surabaya dan Yogyakarta, tim kontributor melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pemungutan suara ulang dilakukan kemarin lantaran adanya temuan 21 suara tidak sah dari nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT. Sedangkan di Jepara, Jawa Tengah, pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya temuan pemilih yang ikut mencoblos meski tidak terdaftar dalam DPT.
Pemungutan suara kembali digelar di TPS 06 Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Pihak KPU setempat juga mempersiapkan surat suara maupun logistik yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang tersebut. Pemungutan suara ulang ini terpaksa dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pasca pencoblosan berlangsung, ditemukan 21 nama yang tidak terdaftar dalam DPT namun tetap ikut mencoblos. Setelah diselidiki, 21 nama tersebut diketahui merupakan nama-nama santri salah satu pondok pesantren di Desa Losari. Diketahui mereka datang mencoblos hanya dengan menunjukkan bukti KTP tanpa membawa surat keterangan pindah pemilih. Meski banyak terdapat saksi dan para petugas saat itu, para pemilih tetap dibiarkan mencoblos. Namun, pihak Ketua KPU Jombang berdalih tidak mengetahui hal tersebut. Pihak KPU akhirnya memutuskan keikutsertaan 21 nama tersebut tidak sah, sehingga terpaksa dilakukan pemungutan suara ulang. Abdul Wadud Burhan, Ketua KPU Jombang, menuturkan ada 2 pemungutan suara yang harus diulang di TPS 06 Desa Losari, yakni pemilihan DPD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bang, ada 1 TPS ya, yaitu tepatnya di Desa Losari, TPS 6, Kecamatan Peloso. Ya, karena dari penelitian pengawas TPS ditemukan ada 21 orang yang berKTP di luar Jombang yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Ada anak santri kalau nggak salah ya, jadi 21 orang itu kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Nah, untuk prosesnya bagaimana ya tentu mereka datang kemudian membawa KTP dan diperbolehkan oleh KPPS. Kemudian saya kira di situ juga ada semuanya, ada saksi, ada macam-macam. Tanya itu, KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga terpaksa menggelar pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Demaan. Ini dilakukan karena adanya temuan salah satu pemilih beridentitas tanda penduduk luar Jepara yang ikut mencoblos dalam pemilihan Capres dan Cawapres. Padahal pemilih tersebut tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap tambahan. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU Kabupaten Jepara memutuskan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Karena ada 1 pemilih yang tidak seharusnya memilih dan ada tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB dan memilih di TPS 1 Kelurahan. Berdasarkan rekomendasi dari pengawas TPS yang disampaikan kepada KPPS terus kemudian diteruskan oleh KPU dan kita menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Diketahui TPS 1 Demaan Jepara merupakan satu dari 26 TPS di Jawa Tengah yang menggelar pemungutan suara ulang dengan 270 daftar pemilih tetap serta 6 daftar pemilih tetap tambahan. Tim Liputan iNews melaporkan.